Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, bahwa menurut berbagai ahli dari para muhaddis, bahwa kita ini sudah hidup di akhir zaman, sebagaimana yang sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Innakum asbahtum fi zaman," bahwa kata Nabi, sesungguhnya kamu ini berada pada zaman kasirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu, bahwa kamu sekarang ini berada di zaman di mana banyak orang yang paham dengan agama Allah dan sedikit penceramahnya, ya, karena orang lebih paham tentang agama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, qalilun su'aluhu kasirun ma'tuhu. Kamu sekarang ini hidup di zaman yang sedikit pengemisnya, sedikit orang yang meminta-minta, dan kasirun ma'tuhu, dan banyak orang yang mau bersedekah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, kamu hidup di zaman al-amalu fihi khairum minal ilmi, di mana orang beramal itu lebih baik daripada orang berilmu. Karena ketika itu memang Rasulullah masih hidup. Nah, Rasulullah menyebutkan tiga hal ini, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, sayati zamanun, dan akan datang kepadamu satu zaman, ya, akan datang satu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu. Nanti pada zaman akhir itu sedikit orang yang paham dengan agama, akan tetapi kasirun khutaba'uhu, banyak penceramanya. Nah, sekarang ini sudah kita lihat bahwa para ulama-ulama yang paham betul dengan agama itu hanya sebagian kecil, dan yang banyak itu adalah para penceramah yang notabene tidak begitu mendalam tentang kepahaman terhadap agama. Kemudian kasirun su'aluhu faqalilun ma'tuhu, dan akan datang satu zaman, satu masa di mana pengemisnya itu banyak. Kalau di zaman Nabi dulu pengemisnya sedikit, yang bersedekah banyak. Nah, kebalikan di akhir zaman itu pengemisnya banyak, yang sedekah sedikit. Lalu yang ketiga, al-ilmu fihi khairum minal amal, dan manakala itu sudah terjadi, maka ilmu lebih baik daripada amal. Kalau tadi ketika Rasulullah masih hidup adalah amal lebih baik daripada ilmu, karena ilmu apapun kesulitan dalam ilmu bisa ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Nah, untuk konteks sekarang ini di mana ulama-ulama sudah banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu ilmu lebih penting ketimbang amal. Artinya memang keduanya penting, akan tetapi ilmu ketika itu sangat diutamakan. Maka itu sebelum kita melakukan amal ibadah, maka kita wajib belajar lebih dahulu, mengetahui lebih dahulu.
Sebab banyak orang nanti di akhir zaman beramal tanpa ilmu. Karena beramal tanpa ilmu pengetahuan, akhirnya amalan-amalan itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, oleh karena itu kepada kita semua bahwa menuntut ilmu sebagaimana yang sudah ditegaskan Rasulullah bahwa thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Kenapa mesti wajib? Karena agar kita beribadah itu sesuai dengan syariat, dan agar ibadah itu diterima oleh Allah karena sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran, syariat-syariat yang ada di dalam hadis. Kemudian sesuai dengan fikih yang sudah diijtihadkan para imam-imam mazhab. Saudara, kalau kita melihat apa yang diceritakan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani ini, bahwa nampaknya kita sudah mendekati akhir zaman, di mana ulama-ulama yang paham dengan agama satu persatu dipanggil oleh Allah. Ya, tinggallah sekarang ini yang ulama-ulama yang ya pahamnya dengan agama ini tidak begitu mendalam, tetapi mengerti. Nah, ini satu persatu. Dan akhir-akhirnya nanti tidak ada lagi ulama, yang ada hanya khutbah, hanya penceramah. Ya seperti kami ini ya sebagai penceramah, bukan ahli di dalam bidang ilmu. Sebab kalau standar yang ditetapkan oleh para ulama-ulama kita, bahwa yang namanya ulama itu adalah orang yang betul-betul menguasai 12 ilmu yang sudah ditetapkan. Contohnya ilmu nahwu, ilmu sorob, mantek, bayan, ma'ani, ulumul hadis, ulumul tafsir, ilmu tarikh, ilmu balaghahnya, menguasai 12 ilmu. Dan tidak saja menguasai ilmu itu, akan tetapi dia implementasikan dan dia tahan uji terhadap keilmuannya itu, ya kan? Kemudian dan betul-betul memahami dari 12 ilmu itu dia kuasai, dan ini adalah standar yang tertinggi, yakni disebut dengan allamah. Kemudian ada level kedua, dia menguasai 12 ilmu itu, ya. Akan tetapi yang paling spesifikasi satu ilmu. Misalnya ulumul hadis, maka dia disebut ulama hadis atau disebut dengan muhaddis. Atau ulama tafsir disebut dengan mufassir. Dari 12 ilmu, satu ilmu yang spesifikasi bagi dia. Meskipun dia paham dengan ilmu yang lain, tapi yang paling mendalam satu ilmu. Ini ulama. Jadi standar ulama yang ditetapkan oleh para ulama-ulama kita itu, kalau dilihat dalam konteks sekarang jauh sekali, ya kan? Yang dikatakan ulama itu paham 12 ilmu, kemudian tahan uji dia dengan keilmuan itu. Kemudian ada level lagi yang berikutnya, ya, dia mengetahui tentang 12 ilmu itu, sudah dia pelajari, akan tetapi tidak mendalam. Hanya sekedar tahu, ya, hanya sekedar paham gitu kan, tapi tidak mendalam dan tidak spesifikasi. Nah, inilah yang dipanggil dengan ustadz. Tidak seperti standar kita Indonesia yang namanya ustadz itu asal bisa ngajar alif bata sudah dipanggil ustadz. Asal pakai baju gamis, pakai topi, kemudian ngomong-ngomong sedikit dipanggil ustadz. Apalagi ustadz selebriti gitu kan. Nah, yang tidak paham, tidak pernah ngaji dipanggil orang ustadz. Padahal standar ulama itu, ya, ustadz itu orang-orang yang paham dengan agama, 12 ilmu itu dia paham dan mengetahui walaupun tidak spesifikasi. Ustadz. Nah,
level standar yang terakhir ditetapkan oleh para ulama kita adalah yang disebut dengan muballigh. Muballigh ini dia sudah pernah belajar tentang 12 ilmu itu, lalu dia tidak menguasai, ya, dia hanya tahu saja, tetapi dalam keseharian dia menyampaikan apa yang dia ketahui itulah muballigh. Maka untuk muballigh ini ya siapa saja boleh, asalkan dia paham apa yang dia sampaikan itu muballigh. Jadi untuk sampai kepada level ustadz tidak sembarangan, jangan hanya sekedar tukang pukul beduk dipanggil ustadz juga. Tidak sembarangan ustadz. Itu kalau melihat standar yang ditetapkan para ulama. Tapi standar kita Indonesia, ya sudah ada standar-standar gelar-gelar yang sudah ditetapkan secara akademik, ya. Namun demikian itu mungkin barangkali terkait dengan viralnya sertifikasi dai sekarang ini. Maka kepada kita mari kita tanggapi yang positif, ya mudah-mudahan ada yang positif dari polemik sertifikasi para dai ini. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.